Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sherly Kurniasa Putri dengan NIM 20230030. Dalam kesempatan ini, saya akan membahas tentang keuangan inklusif digital, ketidaksesuaian keuangan, dan kapasitas inovasi usaha kecil dan menengah, dengan mata kuliah yaitu Seminar Akuntansi. Baiklah, dalam pertemuan ini saya akan membahas 5 agenda. Yang pertama yaitu tentang pembahasan, yang kedua tentang kasus, yang ketiga objek penelitian atau sampel penelitian, yang keempat teknik analisis data, yang terakhir yaitu hasil dari penelitian. Baiklah, kita masuk ke pembahasan, di mana pendorong utama inovasi, perusahaan dapat secara efektif mempromosikan tingkat inovasi sosial. Analisis teoretis menemukan bahwa keuangan inklusif digital dapat mengkompensasi efek jangka panjang dalam proses pembiayaan dan membantu perusahaan memperoleh pinjaman pembiayaan. Analisis dampak ekonomi dari keuangan inklusif digital sambil memberikan dukungan empiris Cina untuk keuangan inklusif digital untuk mempromosikan kemampuan inovasi usaha kecil dan menengah. Teori pertumbuhan ekonomi endogen menunjukkan bahwa inovasi teknologi sebagai penggerak utama pembangunan ekonomi dan hasil akumulasi pengetahuan jangka panjang merupakan penyebab fundamental pendorong pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya yaitu kasus. Yang pertama yaitu usaha kecil dan menengah. Yang kedua yaitu inovasi dalam bisnis. Biasanya berarti menghasilkan ide produksi baru atau memperbarui proses produksi. Ketiga, dari tingkat perusahaan, inovasi dapat mendatangkan pendapatan pasar yang menggiurkan. Yang keempat yaitu dari tingkat nasional, keluaran inovasi berkualitas tinggi yang inovatif dapat merangsang vitalitas inovatif pasar dan membentuk keunggulan pembangunan baru. Selanjutnya, objek utama yang akan dikaji dalam pembahasan ini adalah hubungan antara keuangan inklusif digital dan inovasi teknologi SMSE. Sehingga inovasi teknologi SMSE dipilih sebagai variabel penjelas dan total indeks keuangan inklusif digital sebagai variabel penjelas utama. Indeks ketidakcocokan keuangan perusahaan adalah variabel penjelas sekunder, dan faktor lain yang dapat mempengaruhi inovasi teknologi perusahaan digunakan sebagai variabel kontrol. Selanjutnya yaitu sampel penelitian tidak termasuk sampel perusahaan milik negara di kalangan SMSE menggunakan interpolasi untuk melengkapi beberapa nilai yang hilang dan akhirnya mendapatkan 4.900 pengamatan untuk 490 perusahaan mikro dan kecil yang terdaftar. Alat analisis statistik adalah eViews 8.0 dengan perangkat lunak statistik Stata 16.0. Teknik analisis data menggunakan jumlah karyawan perusahaan digunakan sebagai kriteria dan perusahaan dengan karyawan kurang dari 100 dipilih sebagai SMSE. Penyaringan dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip sarjana sebelumnya yang berurusan dengan data perusahaan yang terdaftar. Terakhir yaitu hasil penelitian. Perkembangan keuangan inklusif digital telah memberi manfaat bagi banyak aspek masyarakat saat ini. Dan penelitian ilmiah terkini tentang keuangan inklusif digital berfokus pada dampaknya terhadap rumah tangga, kewirausahaan, dan masyarakat pada umumnya. Berdasarkan penelitian yang ada, pembahasan ini mengeksplorasi lebih lanjut bagaimana keuangan inklusif digital mempengaruhi ketidaksesuaian keuangan dan pada gilirannya, kemampuan inovasi SMSE. Mengambil pengembangan keuangan inklusif digital di Cina sebagai contoh, kami menganalisis secara komparatif dampak keuangan inklusif digital pada kemampuan inovasi teknologi SMSE dari aspek teoris dan empiris. Baiklah, demikian pembahasan tentang keuangan inklusif digital, ketidaksesuaian keuangan, dan kapasitas inovasi usaha kecil dan menengah. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.